Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Supy Abdul kembali hadir dalam Kabar Nusantara. Kali ini kita membahas terkait dengan bagaimana waspada fenomena El Nino. Ini seperti dikutip di halaman resminya BMKG, pengertian El Nino ini adalah fenomena pemanasan suhu muka laut atau SNL di atas kondisi normalnya yang terjadi di wilayah Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Yang sudah hadir bersama kami di sini anggota Komisi 5 DPR RI Bapak Suryadi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Dan juga sudah hadir Dr. Supari, Koordinator Bidang Analis Variabilitas Iklim dari BMKG. Selamat pagi Pak Supari, apa kabar? Pagi Mas, sehat alhamdulillah. Dan juga Bapak Dr. Asmar Hansyah, Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan juga Hidrologi Pertanian BSIP Kementerian Pertanian. Selamat pagi Pak Asmar. Selamat pagi, Sehat ya, Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suryadi, kalau kita ngebahas soal El Nino, ini Indonesia pernah menghadapi El Nino terburuk di tahun 1982 dan juga 1997. Apakah ini akan terjadi di tahun 2023 atau seperti apa nih Pak yang Bapak pernah disampaikan oleh BMKG? Ya, jadi memang fenomena El Nino ini merupakan fenomena alam yang siklusnya akan terus terjadi. Karena posisi kita di Indonesia ini kan berada persis di tengah-tengah garis khatulistiwa yang juga bertetangga dengan Samudra Pasifik gitu ya. Tentu saja masalahnya bukan di El Nino-nya, tapi bagaimana kita mengantisipasi agar dampak dari El Nino ini bisa kita mitigasi sehingga menimbulkan kerugian yang seminimal mungkin, terutama bagaimana produktivitas di pertanian kita secara umum agar tidak terganggu dengan adanya El Nino ini. Jadi yang penting itu adalah kesiapan kita menghadapi fenomena alam. Siap nggak Pak stakeholder terkait yang Bapak lihat sejauh ini? Ya, dari beberapa koordinasi yang sudah kami lakukan, terutama dengan BMKG, pertama mereka sudah meningkatkan ya kemampuan untuk membaca cuaca ini dengan sumber daya manusia maupun juga dengan peralatan yang ada. Dan tidak hanya kesiapan secara internal, kami dengan Komisi 5 dan BMKG juga melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah sekolah lapang cuaca untuk petani, sekolah lapang cuaca untuk nelayan, sehingga nelayan kita juga lebih siap ketika menghadapi perubahan-perubahan iklim, perubahan cuaca, termasuk fenomena El Nino ini gitu. Jadi insya Allah kita siap karena ini langganan kita ya, rutin gitu. Karena memang posisi geografis kita di Indonesia seperti itu. Oke, Pak Supari, kalau kita membahas nih fenomena El Nino diprediksi sudah terjadi pada bulan Juni 2023 ini, dan Indonesia di tahun 2023 ini Indonesia akan lebih kering dan juga dibandingkan dengan musim kemarau di 3 tahun terakhir. Apa benar seperti itu Pak? Iya betul Mas Uki. Jadi BMKG memprediksi di semester kedua ini akan terjadi fenomena El Nino. Sebenarnya ini dikatakan Juni sudah karena indeksnya, kan El Nino ini dipantau menggunakan indeks ya. Oke. Indeksnya itu mengukur berapa anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik seperti tadi yang dikutip dari website BMKG. Nah, indeksnya itu mulai dari pertengahan bulan Mei sudah melewati batas. Juni ini estimasi kita itu sampai akhir bulan rata-rata secara bulanan itu sudah melewati batas, sehingga kita mengatakan Juni ini kemungkinan besar sudah akan terjadi. Tetapi yang perlu dipahami bahwa respon iklim itu tidak selalu bersamaan dengan mulainya El Nino. Kadang-kadang El Nino-nya setat, hujannya masih normal. Oke. Kita menduga sebetulnya yang lebih parah nanti itu di Agustus, September, Oktober. Mengapa dikatakan lebih kering dari 3 tahun yang lalu? Karena 3 tahun yang lalu kita mengalami fenomena La Nina, fenomena sebaliknya, yaitu fenomena yang menyebabkan iklim basah ya dari 2020, 2021, 2022. Sehingga kita mengatakan tahun ini akan lebih kering dibandingkan 3 tahun yang lalu. Mengapa kita mengatakan 3 tahun yang lalu? Publik ini kan biasanya mengingat yang terdekat. Oh, tahun lalu basah, nah tahun ini lebih kering. Oke. Pak, kalau misalnya tadi Pak Suryadi bilang katanya stakeholder kita ini sudah siap. Apa benar BMKG sudah siap menghadapi fenomena El Nino ini? Ya, kami di BMKG ini tugasnya kan memonitor. Jadi kami memonitor, lalu setelah kita mendapatkan indikasi kita menyampaikan. BMKG sudah berkirim surat kepada Bapak Presiden, ditembuskan kepada kementerian dan lembaga terkait pada akhir Januari. Lalu pada minggu yang lalu, Juni ini kita berkirim surat kembali menyatakan bahwa El Nino ini indikasinya semakin kuat. Sehingga waktu di Januari kita mengatakan peluangnya 50-60%, semester kedua akan terjadi gangguan El Nino. Lalu yang kemarin minggu yang lalu kita sampaikan bahwa peluangnya sudah di atas 80%. Sehingga
kami berharap informasi yang kami sampaikan kepada kementerian lembaga terkait ini kemudian ditindaklanjuti di masing-masing lembaga. Oke, BMKG juga sudah sampai mengirim surat kepada Presiden terkait dengan waspada El Nino. Bagaimana dengan Kementerian Pertanian, Pak Asmar? Kalau kita membahas ini, El Nino ini akan berpotensi untuk meningkatkan potensi kebakaran lahan pertanian, gagal panen, serangan hama, penyakit tanaman. Langkah antisipasi seperti apa yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian untuk para petani kita, nih? Ya, terima kasih Pak Suki. Kementerian Pertanian melakukan langkah-langkah. Pertama tentu kita merujuk ke data dan informasi yang dirilis oleh teman-teman BMKG terkait dengan apa yang disampaikan Pak Suari tadi. Kemudian Kementerian Pertanian juga melakukan pemetaan juga terkait dengan kekeringan tersebut. Jadi kita punya data historis apa yang terjadi di 5-10 tahun yang lalu di mana lokasi terjadi kekeringan. Kemudian kita juga mempunyai peta prediksi risiko kekeringan 3 bulan ke depan. Jadi prediksi kekeringan ini kita mengkaitkan dengan surplus atau defisitnya curah hujan yang ada, dan kemudian kita kaitkan dengan agronomis tanaman, utamanya tanaman padi, karena kita tahu bahwa Kementerian Pertanian tentu melaksanakan tugas untuk memproduksi pangan dan juga menjaga ketahanan pangan, seperti itu, Pak. Oke, Pak Suryadi, kalau misalnya tadi sudah dipaparkan terkait dengan bagaimana langkah mitigasi antisipasi yang dikeluarkan oleh BMKG maupun juga Kementerian Pertanian, adakah paparan yang disampaikan oleh BMKG terkait dengan bagaimana nih antisipasi mitigasi dari El Nino ini, ada yang perlu ditambahkan atau menurut Bapak seperti apa? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, secara teknis dari masing-masing kementerian lembaga relatif sudah lebih siap ya dibanding periode sebelumnya. Oke. Hanya saja yang menjadi catatan kami di Komisi 5 dari DPR adalah fungsi koordinasi. Ya, karena bagaimana mengantisipasi dampak dari El Nino ini kan tidak bisa satu kementerian lembaga. Betul. Jadi lintas kementerian, ya termasuk sosialisasinya. Ya, kita misalnya memberi catatan beberapa waktu lalu tiba-tiba dari BRIN mengumumkan akan ada cuaca ekstrim gitu. Nah ini kan menurut saya tenaga ahli di BRIN itu di luar kewenangannya gitu. Karena masalah cuaca, masalah informasi ini itu adalah ranahnya atau kewenangan dari BMKG. Nah tindak lanjutnya tentu sesuai dengan masing-masing kementerian lembaga. Karenanya kami di DPR juga sedang mengevaluasi ya undang-undang tentang BMKG. Karena ini undang-undang sudah cukup lama ya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009. Berbagai perubahan teknologi, perubahan iklim itu kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada supaya ke depan penanganan kita terhadap berbagai perubahan iklim termasuk ini menjadi lebih baik lagi. Lagi-lagi permasalahan koordinasi antara satu kementerian dengan kementerian lain ya Pak, yang mungkin menjadi sorotan yang mungkin diharapkan bahwa dengan adanya fenomena El Nino ini koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait ini bisa lebih kompak seperti itu. Ya, jadi acuan cuaca itu hanya satu, yaitu BMKG gitu ya. Jangan sampai kementerian atau lembaga lain kemudian menggunakan data lain, karena itu nanti justru akan tidak bagus ya. Kompetensinya bagaimanapun yang paling detail menguasai baik secara SDM maupun peralatan itu adalah BMKG. Sama seperti acuan data itu kan statistik BPS gitu. Jangan sampai kementerian lembaga menggunakan data di luar BPS gitu, karena itu akan simpang siur nanti. Jadi ini harapan kami dari DPR agar penanganannya lebih efektif gitu. Oke, ini salah satu langkah mitigasi adalah modifikasi cuaca. Seperti apa nanti kita akan simak selengkapnya, tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara. Pak Suryadi, ini sebenarnya apakah dalam hal ini Komisi 5 sudah melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat khususnya bahwa akan terjadi El Nino dan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan oleh misalnya masyarakat khususnya para petani maupun juga lain? Itu? Ya, kami dari Komisi 5 memang tidak secara langsung melakukan sosialisasi, tapi kami mendorong mitra kerja khususnya BMKG untuk melakukan sosialisasi dengan berbagai cara.
ada sosialisasi dengan menggunakan aplikasi ya, Oke. sehingga bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Ada juga sosialisasi dan edukasi secara langsung dalam bentuk misalnya sekolah lapang cuaca, sekolah iklim itu bagi petani, nelayan, termasuk juga bagi tenaga-tenaga relawan yang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana Oke. alam gitu. Dan itu terus kami dorong ya. Karenanya kita juga berharap masyarakat secara umum itu aktif mengakses aplikasi yang dibuat oleh BMKG karena ini sangat membantu kita untuk membaca cuaca. Gimana Pak Supari, sudah dilakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat? Bagaimana tanggapan dari masyarakat juga seperti itu? Ya, sebetulnya usaha-usaha itu dari sisi jangka panjang kita melakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Suryadi, melakukan sekolah lapang iklim ya, SLI. Itu kan kita memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana menyikapi informasi iklim. Kalau BMKG menyampaikan seperti ini, responnya harusnya bagaimana. Dan itu tidak hanya seputar El Nino, ketika kita La Nina kita juga sudah lakukan gitu Mas. Di satu sisi BMKG memang tidak berhadapan langsung dengan masyarakat. Ya, misalnya kalau soal pertanian, kami bermitra dengan Kementerian Pertanian. Soal nelayan kita bermitra dengan KKP itu. Jadi yang dilakukan BMKG adalah begitu kita mengenali ada indikasi-indikasi penyimpangan iklim, kami menyampaikan informasi kepada lembaga terkait. Sepanjang Januari sampai Juni itu sudah berkali-kali kami melakukan, misalnya Ibu Kepala Badan menghadiri Rakornas TMC dan persiapan menghadapi Karhutla, karena kita kan menduga kalau El Nino nanti di masa periode puncak musim kemarau itu, karena curah hujan lebih rendah daripada biasanya akibat dampak El Nino, maka potensi Karhutla lebih tinggi. Dan itu sudah kami sampaikan ke teman-teman KLHK untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Ini kan kita masih punya beberapa bulan ya, dan harapannya dengan informasi seperti itu, maka sumber daya yang kita miliki semuanya ini bisa kita maksimalkan. Oke, dari Pak Asmar, Kementerian Pertanian, apakah juga ada edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan El Nino ini? Iya, kita sudah lakukan itu, Pak Luki. Jadi kita harus mengedukasi bahwa dampak dari El Nino tersebut, mulai dari curah hujan yang menurun, suhu yang meningkat, kemudian kita bisa lihat debit air, debit sungai juga menurun gitu ya. Kemudian itu semua berdampak kepada produksi pertanian, utamanya tanaman pangan gitu ya. Dan tentu dampak-dampak itu berimplikasi kepada penurunan kegiatan ekonomis di masyarakat. Itu Pak yang bisa Oke, kita Pak Asmar, capai. ini kan tadi Bapaknya menyampaikan bahwa ada mitigasi risikonya terjadi dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Ini adalah mengidentifikasi dan juga memetakan lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak kekeringan. Setelah itu lokasi itu akan diklasifikasikan ke 3 kelompok. Ini seperti apa mekanismenya Pak? Jadi kita juga seperti yang saya sampaikan tadi, klasifikasi atau zonasi potensi krisis kekeringan itu menjadi tiga zona sebenarnya, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, rendah, sedang, dan tinggi, dan sampai sekarang 3 bulan, kita sudah prediksi Juli, Agustus, September itu yang ada rendah dan sedang seperti itu Pak. Jadi tinggi kita belum terjadi gitu yang tinggi. Sehingga kita harapkan kejadian El Nino ini kita akan terus memantau dan juga kita melakukan berbagai intervensi. Intervensi yang dari Kementerian Pertanian, selain kita awali dengan memetakan krisis kekeringan tadi, kita tentu lakukan dengan berbagai inovasi teknologi. Pertama terkait dengan benih Pak. Oke. Benih yang toleran kekeringan. Kementerian Pertanian banyak sekali merilis benih-benih padi yang sudah yang toleran kekeringan, seperti Inpago 8, 9, 10, kemudian Inpago 12 dan 13. Bahkan Inpago 13 Fortis itu dia juga mengandung ZN yang tinggi, sehingga itu juga selain toleran kekeringan juga akan memberikan solusi untuk stunting seperti itu Pak. Itu yang pertama. Kemudian kita juga memetakan infrastruktur airnya seperti itu. Jadi infrastruktur air banyak sekali, mulai dari embung, long storage, dam parit, dan lain-lain.
dan juga bagaimana teknologi pemanfaatannya itu yang hemat air. Oke. Seperti itu. Jadi kita tahu ketersediaan air menurun di El Nino, tentu kita harus menggunakan teknologi hemat air. Kemudian kita juga menggerakkan penggunaan pupuk organik gitu ya, karena pupuk organik mampu menahan laju kehilangan air dan tentu kelembabannya akan lebih terjaga. Dan seperti disampaikan Pak Suryadi tadi, kita juga mengembangkan sistem informasi, Pak. Sistem informasi KATAM namanya, kalender tanam terpadu. Melalui sistem informasi ini kita akan peroleh informasi kapan awal musim, kapan tanam, kemudian varietasnya apa, kemudian rekomendasi pupuknya apa gitu. Itu terkait tanaman padi. Kemudian di tanaman hortikultura, Kementerian juga mengembangkan early warning system terkait dengan tanaman bawang merah, karena ini bawang merah terkait dengan inflasi ya Inflasi. Pak Sama cabai aja. Iya, itu Pak yang kita kemudian kita juga diversifikasi komoditas. Jadi komoditas yang toleran terhadap kondisi kekeringan seperti itu. Oke, Pak. Iya. Terima kasih Pak Suryadi. Kalau misalnya kita dalam rangka mengoptimalkan nih sumber air, Pak Suryadi sendiri melihat bagaimana nih Pak pemerintah dalam hal ini memperbaiki embun, dam, parit, sumur dan juga resapan serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang Bapak lihat di lapangan, khususnya misalnya di Dapil ataupun Bapak kunjungan kerja ke sejumlah daerah, melihat kondisi dari sumber air bagi lahan pertanian ini apakah sudah cukup baik atau banyak yang butuh perbaikan? Ya, jadi memang kalau kita lihat dari data-data di lapangan, secara umum ada perbaikan ya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, khusus menghadapi El Nino ini, tentu yang prioritas itu adalah menghindari dampak negatif dari El Nino ini sendiri. Misalnya terjadinya kekeringan, kemudian juga kebakaran hutan, termasuk juga ketersediaan air bersih. Jadi itu prioritas pertama. Baru yang kedua, bagaimana apapun yang terjadi El Nino ini tidak boleh mengurangi produktivitas petani kita, nelayan kita. Karenanya berbagai sosialisasi termasuk juga infrastruktur pendukungnya ini harus kita siapkan. Kadang-kadang di lapangan, misalnya di tempat saya di Lombok, volume debit air itu sebenarnya mencukupi untuk kebutuhan dalam keadaan El Nino sekalipun. Oke. Gitu ya. Hanya saja distribusinya yang kadang-kadang tidak sampai ke semua daerah. Oleh karena itu dibutuhkan perbaikan infrastruktur irigasi agar daerah-daerah basah kemudian bisa dialirkan airnya ke daerah kering gitu. Nah, ini problem kita adalah di pemerataan infrastruktur, sehingga ke depan kita mendorong agar ada keberpihakan. Tapi anggaran sudah yang ada lebih arah ke besar. sana Pak, keberpihakan tersebut untuk memperbaiki infrastruktur distribusi tadi? Ya, memang jadi indeks ketersediaan infrastruktur kita semakin lama makin membaik ya, walaupun kebutuhan kita ini masih banyak ya. Oleh karena itu tinggal efektivitasnya yang perlu kita tingkatkan juga gitu, agar air yang sedikit ini bisa digunakan secara lebih efektif, termasuk hemat air gitu ya. Karena ada beberapa tempat yang penggunaan airnya ya seolah-olah ini murah sekali barangnya gitu, tapi di tempat lain Hambur-hamburkan. begitu mahal. Nah, ini yang juga kita perlu buat regulasinya ya, agar efektivitas penggunaan air kita ini menjadi lebih baik ke depan gitu, termasuk infrastrukturnya. Jadi dukungan anggaran, dukungan regulasi ini menjadi fokus kami di DPR di Komisi 5. Dan arahnya akan ke sana situ ya Pak? Ya, karena fokus pemerintah kan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi pelayanan dasar seperti air baku, air bersih, termasuk juga untuk penyediaan mendukung produktivitas pertanian kita secara umum. Baik, dan seperti apa ataupun juga daerah-daerah mana saja nih di Indonesia yang harus waspada yang mungkin akan mengalami kekeringan yang lebih parah, selengkapnya dalam Kabar Nusantara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Pak Supari, kalau kita misalnya membahas wilayah-wilayah mana saja nih Pak yang akan diprediksi mengalami dampak paling parah dari fenomena El Nino ini?
Ya, berdasarkan prediksi curah hujan BMKG, itu bulan-bulan yang perlu kita waspadai adalah Agustus, September, Oktober. Di 3 bulan ini akan ada banyak wilayah yang mengalami curah hujan di bawah normal, yaitu Sumatera bagian tengah sampai selatan, sampai Lampung, kemudian seluruh Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi. Itu daerah-daerah yang menurut prediksi dia di bawah normal. Yang perlu kita pahami juga bahwa ini kan puncak musim kemarau. Jadi sebetulnya tanpa El Nino pun curah hujan sudah rendah. Oke. Kalau dikatakan di bawah normal berarti lebih rendah lagi. Sehingga itu yang perlu kita waspadai. Kalau curah hujan rendah saja sebetulnya tanpa El Nino terjadi karena bersamaan dengan musim kemarau. Tapi El Nino akan menyebabkan curah hujan lebih berkurang lagi sehingga kondisinya menjadi bawah normal. Rekomendasi apa yang dikeluarkan oleh BMKG untuk akhirnya bagi wilayah-wilayah yang mungkin akan mengalami dampak paling parah dari fenomena El Nino ini sudah dikeluarkan juga sudah disampaikan sebenarnya sama Ketua BMKG betul. apa aja, Pak? Beberapa waktu lalu Ibu Kepala Badan mengadakan press release dan menyampaikan beberapa rekomendasi ya, terutama untuk masyarakat ini kan kita tahu bahwa kita akan menghadapi bulan-bulan yang curah hujannya lebih rendah daripada biasanya, sehingga bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang sudah terbatas maka perlu melakukan penghematan supaya kebutuhan air di masa puncak musim kemarau nanti tetap bisa tercukupi. Di sisi lain pemerintah daerah harus bersiap-siap menghadapi kondisi yang mungkin kekurangan air, sehingga semua antisipasi misalnya penyediaan air bersih itu mungkin bisa direncanakan dari sekarang. Di satu sisi kita juga memberikan rekomendasi yang sifatnya kelembagaan. Misalnya untuk teman-teman PUPR kami menyampaikan bahwa akan ada bulan-bulan yang kering gitu, sehingga mungkin sekarang ini masih ada sisa-sisa hujan di akhir musim hujan ya, sehingga itu bisa dimaksimalkan menjadi bahan untuk mengisi waduk, bendungan, embung, sehingga kemudian nanti di puncak musim kemarau itu bisa dimanfaatkan. Kemudian rekomendasi untuk teman-teman KLHK tadi sudah saya sampaikan terkait dengan potensi ke karhutla. Pengalaman kita di tahun-tahun El Nino itu selalu karhutannya lebih besar dibandingkan dengan tahun yang non El Nino, sehingga untuk mengurangi kerugian kita bisa mengantisipasi. Antisipasi itu kalau dari jauh-jauh hari misalnya dengan cara penyiapan sumber daya ya, kan perlu misalnya melakukan waterbombing kan perlu menyiapkan armadanya segala macam. Nah itu teman-teman KLHK yang lebih paham. Untuk teman-teman Kementerian Pertanian kami memang sudah berkoordinasi dekat ya, setiap perakhiran musim kami mengundang Kementerian Pertanian untuk melakukan penyesuaian. Ini kita akan menghadapi bulan kering seperti ini. Mungkin teman-teman pertanian lebih paham teknisnya seperti apa untuk langkah-langkah di tingkat petani. Oke, Pak Asta juga apakah di Kementerian Pertanian akan ada perbedaan treatment antara daerah-daerah yang akan mungkin mengalami cuaca kering yang lebih parah dengan daerah-daerah yang mungkin kondisinya tidak lebih parah dari kawasan lain yang tadi disebutkan oleh Pak Supari? Ya, jadi di Kementerian Pertanian kita sudah melakukan mapping daerah berdasarkan data historis dan prediksi kita. Dan itu kita akan prioritaskan untuk upaya antisipasi atau menanggulangi dampak dari El Nino itu, Pak. Kita sudah petakan se-Indonesia levelnya itu sampai dengan kabupaten. Okay. Jadi kita sudah petakan potensi krisis kekeringan yang untuk sektor pertanian. Oke. Ini juga ada data ternyata dari Kementerian Pertanian bahwa fenomena El Nino ini bisa mencapai 560.000 hingga 570.000 hektar. Padahal ketika El Nino lemah ini kekeringan lahan pertanian hanya sekitar 200.000 hektar. Seperti itu, Pak? Oh, itu kejadian El Nino ini memang memberikan hal positif juga ya pada lahan lahan rawa, utamanya lahan rawa lebak, karena pada kondisi El Nino air berkurang sehingga lebak tengah, lebak dalam itu bisa kita tanami, Pak. Jadi hasil dari penelitian itu sampai 300 sampai 400 ribu hektar bisa terjadi penambahan luas tanam untuk lahan rawa lebak tadi akibat dari El Nino. Seperti itu, Pak. Jadi memang terjadi peningkatan untuk lahan-lahan rawa lebak. Oke. Pak Suryadi, mungkin terakhir apa yang mesti dilakukan atau ingin Pak Suryadi sampaikan kepada masyarakat yang mungkin nanti kita nih akan menghadapi fenomena El Nino dan juga di bulan-bulan parah dimulai dari Agustus gitu ya Pak, sampai dengan Oktober. Apa mungkin silakan Pak. Mungkin. Baik, jadi fenomena alam seperti El Nino ini bukan sesuatu yang baru bagi kita.
Oleh karena itu masalahnya sekali lagi bukan di El Nino-nya, tapi adalah bagaimana respon kita. Oleh karena itu yang menjadi concern kami ada beberapa respon yang perlu kita lakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, jangka panjangnya tentu ada perbaikan regulasi. Ya, karenanya kita mengevaluasi beberapa undang-undang yang terkait dengan cuaca, terkait dengan kelembagaan dan fungsi-fungsi koordinasi. Kemudian yang menjadi concern kami juga adalah bagaimana perbaikan infrastruktur kita, ya agar bisa memenuhi minimal kebutuhan dasar. Kalaupun terjadi El Nino yang menyebabkan air kita berkurang, suhu kita meningkat dan seterusnya, tapi pelayanan dasar ini tidak boleh terganggu. Nah, lalu berikutnya adalah agar dalam posisi El Nino sekalipun kita produktivitasnya tidak berkurang, bahkan bisa bertambah. Karena memang di beberapa daerah yang misalnya daerah basah, itu dengan El Nino ini justru mereka lebih produktif. Nah, ini tentu perlu ada treatment yang secara khusus. Kami di DPR akan terus memantau dan bekerja sama berkoordinasi dengan mitra kerja terkait. Oke, Pak Supari mungkin? Ya, saya sepakat dengan Pak Suryadi bahwa El Nino itu adalah fenomena alamiah. Kita nggak ngapa-ngapain pun El Nino itu akan terjadi. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah melakukan langkah-langkah antisipatif. Dan El Nino itu bisa diprediksi. BMKG punya kemampuan untuk memprediksi sehingga langkah-langkah itu bisa dilakukan jauh beberapa bulan sebelumnya, sebelum El Nino-nya datang, sesuai dengan hasil prediksi menggunakan indikasi-indikasi. Oke, Pak Asmar terakhir. Iya, Kementerian Pertanian memang bertugas dalam memproduksi pangan dan menjaga ketahanan pangan, sehingga kejadian alam El Nino atau La Nina harus kita hadapi, dan kita Kementerian Pertanian sudah memiliki berbagai upaya melalui inovasi teknologi juga. Dan selain itu kita juga terus melakukan koordinasi dengan KL yang lainnya, dan tentu dengan pemerintah daerah dan masyarakat, utama dengan petani. Kita selalu melakukan edukasi dan sosialisasi terkait penanggulangan dampak El Nino. Oke, dan pastinya juga masyarakat ataupun juga pemirsa nih jangan khawatir terkait dengan bagaimana fenomena El Nino. Pastikan nantinya pemerintah dan juga stakeholder terkait ini sudah menyiapkan langkah mitigasi dan juga antisipasi untuk mencegah terjadinya fenomena El Nino ini. Dan terima kasih sekali lagi Pak Suryadi Jayapurnama, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil NTB 2, dan juga Bapak Dr. Supari dari Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG. Terima kasih Pak Supari. Dan juga Bapak Dr. Asmar Hansyah, Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan juga Hidrologi Pertanian BSIP Kementerian Pertanian. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.